adik sekalian, kembali lagi dengan kakak di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Baik, di sini kakak akan absen dulu ya. Aldebaran hadir, Andin hadir, Elsa hadir, Nino hadir juga, Raihan hadir, Roy hadir, Kiki hadir, Vena Melinda. Oh, udah hadir ya. Minggu lalu Vena Melinda izin ya. Wizi juga udah hadir. Minggu lalu izin. Jiva hadir. Oke, berarti hari ini semuanya hadir ya. Baiklah, anak didik kami semuanya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca ya. Sebelum kita ke materi ini, ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Pelajaran yang minggu lalu berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada yang masih ingat dengan pembelajaran yang minggu lalu? Ya, minggu lalu kita mempelajari tentang keterampilan membaca, apa yang dimaksud dengan membaca, bagaimana itu manfaatnya, tujuannya, dan strategi membaca itu seperti apa ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, untuk itu adik-adik kami semua, apa kalian tahu bagaimana itu strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca dari dalam diri kita sendiri ya? Ada yang sudah tahu? Kalau belum tahu, baiklah kita akan membahasnya pada hari ini. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan dari membaca kita itu sendiri, oke? Baik. Yang pertama kita akan belajar apa saja itu teknik-teknik dalam membaca untuk menemukan informasi dengan efisien gitu. Untuk menemukan informasi, apakah kita memiliki kemampuan, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kemampuan dari membaca ya. Yang pertama yaitu adalah teknik baca layap atau skimming. Untuk adik-adik kami semuanya, ada yang tahu teknik baca layap ini atau yang dimaksud dengan skimming ini? Yang dimaksud dengan teknik baca layap ini atau skimming ini ialah yang mana itu keterampilannya itu membacanya itu diatur secara sistematis gitu. Diaturnya itu secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien ya. Untuk mendapatkan hasil yang efisien. Dalam menggunakan teknik ini atau teknik baca layap tadi ini, itu diperlukan dalam membaca layap ini atau skimming ini, diharapkan kepada adik-adik kami semuanya bisa gitu dapat menemukan ide-ide pokoknya atau hal yang penting dalam bacaan tersebut. Bagaimana cara untuk menemukan ide-ide pokok atau hal penting dalam bacaan tersebut? Itu kita gunakan dengan cara teknik baca layap atau skimming ini ya. Baca layap atau skimming. Dan untuk itu anak didik kami jangan salah kaprah ya, bahwa teknik baca layap ini sama dengan teknik membaca cepat seperti yang minggu lalu ya. Kita pelajari ada teknik membaca cepat ya. Di dalam teknik membaca cepat ini kan kita membaca dengan cepat, namun kita menemukan intisarinya ya, atau ide pokok dari bacaan tersebut. Seperti itu juga dengan teknik membaca layap atau skimming ini, di mana kita membaca dengan cepat dan dapat menemukan ide-ide pokoknya gitu. Kita mampu untuk menemukan ide pokok dan intisari di dalam bacaan tersebut dengan cara membaca cepat ya.
Inilah yang dimaksud dengan membaca dengan teknik skimming atau membaca layap. Selanjutnya juga ada teknik membaca tatap scanning. Apa yang dimaksud dengan teknik baca tatap scanning ini? Bagaimana itu teknik baca tatap scanning ini, Kak? Teknik baca tatap scanning ini digunakan untuk menemukan kata tertentu dalam kamus atau mencari sebuah nomor telepon gitu ya. Scanning, mencari kamus gitu, mencari sebuah kata dalam kamus. Mencari sebuah kata dalam kamus ini kan kita butuh pencarian, sama itu dengan mencari seperti itu. Kita mencari apa yang dimaksud dengan kata, misalkan dengan kata berlari, atau kata dengan yang dimaksud dengan sinonim, antonim, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan teknik scanning ini, dimana kita mencari kata untuk mendapatkan arti dari kata tersebut. Atau bahkan bisa mencari nomor telepon orang tua, kakak, abang. Kan kita itu mencari yang mana ya nomor telepon abang kita. Itulah yang dimaksud dengan teknik membaca dengan scanning, mencari ya, mencari sebuah kata seperti itu. Selanjutnya yaitu ada yang dimaksud juga dengan teknik membaca pilih atau selection atau pilih gitu. Kita memilih sebuah bacaan yang relevan gitu dengan kebutuhan kita, kebutuhan dari bacaan kita. Atau bahkan misalkan seperti adik-adik kami semuanya, misalkan ada tugas mencari sebuah puisi. Nah, otomatis kita akan membaca buku yang ada isi dari puisinya kan gitu. Disinilah kita belajar bagaimana cara untuk mencari kata-kata yang penting dengan tugas kita tersebut gitu, dimana kita itu membaca untuk mencari sebuah tugas atau bacaan tertentu, arti tertentu untuk tugas kita tersebut kan gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk mencari kata-kata untuk memenuhi tugas kita itu? Disinilah kita menggunakan teknik selection atau pilih. Apakah yang kita baca ini pas dengan pembelajaran yang kita cari, seperti itu ya. Yang selanjutnya ialah teknik baca lompat atau skipping. Untuk adik-adik kami semua, ada yang tahu teknik baca lompat ini atau skipping? Kita akan belajar ya. Apa yang dimaksud dengan teknik baca skipping ini atau baca lompat ini? Yang dimaksud dengan teknik baca lompat ini ialah yang mana kita membaca dengan melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan gitu. Teknik baca lompat ini hampir mirip juga dengan teknik baca cepat ya, atau baca cepat namun tidak baca cepat gitu. Kalau baca cepat itu kan kita membaca semuanya dan melihat mana hal pokoknya. Namun kalau membaca dengan teknik lompat ini atau skipping ini, dimana kita membaca dengan melompati, sepertinya ini tidak pas gitu. Kita langsung melompat dari halaman 1 ke halaman 3, atau bahkan dari paragraf 1 ke paragraf 3, yang mana menurut kita itu bagian-bagian yang penting. Jadi bagian yang tidak penting itu kita lompati gitu. Atau kita tidak membaca bagian-bagian yang tidak penting tersebut ya adik-adik semuanya. Kita ulangi bahwa teknik baca lompat ini atau skipping ini dimana kita membaca bagian-bagian yang penting saja dan melompat bagian-bagian yang tidak penting gitu. Bisa dari paragraf yang pertama kita langsung membaca paragraf yang kedua, atau bahkan dari halaman yang pertama kita langsung membaca halaman yang ketiga, seperti itu. Selanjutnya ialah kan yang tadi kita udah belajar apa-apa saja teknik dalam untuk meningkatkan strategi membaca kita, ya kan? Selanjutnya kita akan belajar
metode pendekatannya untuk meningkatkan kemampuan membaca kita itu apa-apa saja, Kak. Nah, di sini kita akan belajar apa-apa saja itu metode pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk membaca ini ya, yang digunakan untuk membaca agar kita dapat membaca agar meningkatkan kemampuan dari membaca kita ya. Yang pertama yaitu ada pendekatan komunikatif. Apa yang dimaksud membaca dengan komunikatif ini? Apa yang dimaksud dengan pendekatan komunikatif ini? Yang dimaksud dengan pendekatan komunikatif ini ialah yang mana dia itu membaca bacaan dan menyatakan pendapat perasaannya gitu. Di saat kita membaca sebuah cerita apapun itu, bagaimana perasaan kita atau pendapat kita saat membaca bacaan tersebut. Misalkan saat kita membaca cerita Malin Kundang ya, membaca cerita Malin Kundang. Di sana setelah kita siap membaca cerita Malin Kundang tersebut, kita menyampaikan perasaan kita. Apa perasaan kita? Itu tergantung adik-adik, ada perasaannya sedih atau terharu ya, dimana seorang anak yang melupakan orang tuanya gitu. Jadi kita merasa sedih. Dan juga pendapatnya itu bagaimana? Pendapatnya itu bahwa seorang anak itu tidak boleh untuk melupakan orang tuanya karena akan dapat berakibat buruk seperti itu. Jadi itu bisa tergantung adik-adik bagaimana pendapat, bagaimana perasaan di saat setelah membaca sebuah bacaan ya. Itulah yang dimaksud dengan pendekatan komunikatif ini, di mana kita itu menyampaikan atau menyatakan pendapat kita, perasaan kita setelah kita membaca sebuah bacaan ya. Sehingga setelah kita menyampaikan pendapat ataupun perasaan kita, maka itu akan dapat berpengaruh terhadap proses dari kemampuan kita dalam membaca ya. Oke. Yang selanjutnya ialah pendekatan integratif. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan integratif ini, Kak? Yang dimaksud dengan pendekatan integratif ini ialah yang mana membaca dialog antara dua orang atau lebih secara perorangan, berpasangan atau kelompok ya. Inilah pendekatan integratif, atau kita bisa melakukan sebuah dialog yang bertukar-tukar. Itu biasanya ada di drama ya, membaca sebuah drama atau percakapan seseorang. Itulah yang dimaksud dengan pendekatan integratif. Oke. Selanjutnya yaitu ada pendekatan keterampilan. Apa yang dimaksud dengan pendekatan keterampilan? Yang dimaksud dengan pendekatan keterampilan ini ialah yang mana proses membacanya itu, pendekatan keterampilan ini yaitu proses dalam membaca teks bacaan, menemukan gagasan utama dan menjawab pertanyaan yang diajukan ya. Misalkan saat adik-adik kami membaca sebuah buku pelajaran ya, kan di sana ada sebuah cerita pendek yang mana di bawahnya itu ada pertanyaan dan kita menjawab. Misalkan nih ya, ada sebuah contoh cerita. Budi pergi ke sekolah menggunakan sepatu warna hitam dan dia berangkat jam 7.30 dari rumah. Karena sekolah Budi hari ini sedang ada acara dan masuk jam 8 itu. Lalu ada pertanyaannya. Budi pergi ke sekolah menggunakan sepatu warna apa? Oke, ada kami ada yang tahu dari cerita tadi. Nah, di sanalah kita menjawab pertanyaan tersebut. Di sanalah kita menjawab pertanyaan tersebut, bahwa dari bacaan yang sebelumnya, Budi ke sekolah memakai sepatu warna hitam. Itulah yang dimaksud dengan pendekatan keterampilan, di mana kita dapat atau mampu untuk menjawab pertanyaan dari bacaan gitu.
yang diajukan, pertanyaan yang diajukan dari bacaan tersebut. Oke, selanjutnya ada itu pendekatan tematis. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan tematis? Yang dimaksud dengan pendekatan tematis ini yaitu membaca novel anak-anak dan membicarakan isinya, ya. Membaca novel, misalkan adik-adik kami semuanya membaca sebuah novel, ya. Bisa kita katakan novel atau bahkan cerita novel seorang anak yang ada novel tentang seorang anak yang rajin dan sukses gitu. Setelah adik-adik kami membaca cerita novel ini, seorang anak yang rajin dan sukses ini, maka adik-adik bercerita kembali gitu, menceritakan kembali novel yang telah adik-adik baca ini, sehingga terjadilah pendekatan tematis, ya, pendekatan tematis. Jadi untuk meningkatkan kemampuan membaca dari adik-adik semua ada beberapa cara, yaitu misalkan dari penjelasan itu atau dari penjelasan yang sebelumnya telah kakak sampaikan itu dapat atau mampu untuk meningkatkan kemampuan dari adik-adik semuanya, ya. Karena ini adalah kelas tinggi. Seandainya ini kelas rendah, maka kita akan belajar bagaimana itu suku kata, apa segala macam yang dasar untuk mengajari adik-adik bagaimana cara membaca. Oke, untuk meningkatkan kemampuan membaca dari adik-adik kami semua, karena zaman sekarang itu adalah zaman modern, ya, dimana adik-adik bisa menggunakan sosial media, gadget, segala macam. Jadi diharapkan untuk adik-adik kalaupun menggunakan gadget atau sosial media, diharapkan mampu untuk membaca hal-hal yang baik dan berita-berita yang baik tanpa menyebar-nyebar hoax, ya. Zaman sekarang dimakan dengan hoax, ya, atau berita palsu. Jadi dengan membaca berita tersebut, adik-adik mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk gitu. Itu makanya kita membutuhkan kemampuan membaca yang baik, ya. Kita mampu memahami isi pokok dari bacaan tersebut. Apabila kita mampu memahami isi pokok dari bacaan tersebut, maka berita-berita buruk atau berita-berita palsu yang tidak benar adanya tidak akan tersebar gitu, ya. Jadi untuk itu adik-adik kami semuanya agar mampu untuk belajar membaca dengan lebih baik lagi, ya. Dari pembelajaran hari ini kita belajar bahwa cara untuk meningkatkan kemampuan membaca itu ialah yang mana adik-adik dapat mempelajari kosakata dengan jalan, dan juga dapat adik-adik belajar dengan sinonim, antonim, dan parafase dan berdasar yang sama gitu, ya. Dari penjelasan yang sebelumnya juga kita belajar apa-apa saja itu teknik untuk melatih kemampuan kita dalam membaca, ya. Pendekatan untuk melatih kemampuan kita dalam membaca. Jadi diharapkan untuk adik-adik kamu semua, sarannya, ya, bahwa agar adik-adik kami itu mampu untuk membaca lebih baik lagi. Bagaimana Kak untuk meningkatkan strategi membaca? Kan kita sudah bahas bagaimana cara itu untuk meningkatkan strategi membaca. Nah, dengan pembelajaran hari ini adik-adik kami mampu untuk meningkatkan strateginya dalam membaca dan mampu memahami bacaan tersebut. Apa-apa saja hal penting dalam bacaan itu, apa inti pokoknya, dan paham dengan isi bacaan tersebut, sehingga dapat membantu wawasan dari adik-adik semua, ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita selesai. Lebih dan kurang untuk hari ini pembelajaran kita selesai. Jika ada pertanyaan,
Jika ada pertanyaan, silahkan kakak akan menjawabnya. Nah, jika tidak ada, maka kita akan menutup pembelajaran hari ini. Sekianlah pembelajaran dari kakak. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Jadi, untuk adik-adik kami semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, semangat, dan rajin belajar ya. Terima kasih.